di acara pendampingan individu 2. Tak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK 2 Makassar, yang saya hormati rekan-rekan guru sesama di STM 2 SMK ya. SMK 2, Insya Allah banyak ya ikut berpartisipasi hari ini. Ada dua rekan kita alhamdulillah menjadi calon guru penggerak, dan Insya Allah nanti kalau melewati semua tugas-tugasnya dan semua tahapan-tahapannya dilalui dengan baik, Insya Allah menjadi guru penggerak. Ya, kita doakan semuanya Insya Allah bisa berdampak buat sekolah kita dan buat anak-anak kita. Ya, itu yang kita harapkan, dan harapan kepala sekolah tentunya ya selalu untuk memberikan kolaborasi yang baik buat teman-teman semuanya. Dan hari ini tema kita tentang visi perubahan. Ya, bagaimana teman-teman meramu visi perubahan dengan menyamakan visi pribadi dan visi yang ada di sekolah. Tapi kami hadir di sini mungkin bukan untuk merubah visi ya. Jadi kita sama-sama akan meramu visi yang seperti apa yang terbaik. Apakah kita tetap memberikan ini visi saya. Ya, saya mau sekolah saya seperti ini, ya. Tapi kalau kita mau merubah secara serta-merta itu kayaknya sulit Bapak Ibu ya. Karena untuk merubah visi itu harus mengumpulkan banyak stakeholder. Ada dari orang tua siswa, kepala sekolah, dan semua rekan guru. Untuk mengefisienkan waktu, mungkin saya serahkan kepala sekolah untuk memberi sambutan, atau Ibu Tita mau membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat sama Pak Kepala Sekolah SMK Negeri 2, rekan-rekan guru. Mungkin perlu saya diberikan untuk kegiatan hari ini diskusi visi dan prakarsa perubahan untuk sekolah SMK Negeri 2. Nah, agenda hari ini adalah satu, kita akan membahas tentang tujuan dari diskusi untuk pertemuan hari ini. Tahu padat-padatnya kegiatan, nah kita berkumpul bersama, nanti akan dipaparkan sama teman-teman CGB tujuan dari diskusi ini. Terus kemudian kedua, kita akan merumuskan kalimat terumpang yang akan dibuat kesimpulannya dari hasil teman-teman menuliskan mimpi atau cita-cita dari murid-murid sekolah SMK Negeri 2 ini. Seperti apa sih karakter yang akan dibangun, apa sudah selaras dengan visi sekolah atau tidak. Terus kemudian kita akan mengidentifikasi kompetensinya yang mau dicapai itu seperti apa. Mungkin kurang lebih seperti itu yang nanti akan dibahas Pak. Kurang lebihnya nanti kita akan bahas sedikit secara determinan dari sekolah SMK Negeri 2 sendiri. Baik, untuk mengefisiensi waktu mungkin saya berikan ya Pak. Saya disuruh, saya butuh 5 menit. Siap Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim pendamping calon guru penggerak, baru calon ya. Iya Pak. Tapi di sini sudah ada yang punya sertifikat. Berarti sudah dianggap sah, dan itu perlu dia tularkan kepada generasi-generasi berikutnya. Yang saya hormati teman-teman guru yang sempat hadir, Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT rahmatnya, sehingga pada kesempatan saya kali ini kita dapat berkumpul dengan satu tujuan dan satu niat, bahkan satu mimpi ke depan. Tadi berbicara tentang mimpi. Kalau mimpinya beda-beda, belum bisa bersatu tentang visi dan misinya. Oleh karena itu, mari kita satukan. Tidak merubah visi misi yang ada di SMK Negeri 2 Makassar, ya. Sebab tadi sudah disampaikan kalau merubah harus menghadirkan beberapa stakeholder, ya. Oleh karena itu saya berharap kepada teman-teman guru penggerak ini satu kata, bahwa mari kita serius, dan saya selalu mensupport terkait dengan kegiatan teman-teman yang sudah lulus, bahkan yang masih calon, untuk dapat mengaktualisasikan ilmunya kepada generasi-generasi ke depan. Bagaimana perkembangan SMK Negeri 2 Makassar
karena kami yakin bahwa dengan adanya guru-guru penggerak yang ada di SMK, insya Allah bisa berinovasi. Pak Gubernur selalu menginginkan bahwa mari berinovasi. Banyak orang berinovasi tapi untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain belum. Oleh karena itu saya berharap apa yang telah kita dapatkan di kegiatan guru penggerak, mari kita amalkan untuk generasi-generasi anak kita ke depan. Itu yang sempat sampaikan kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pada siang hari ini kami buka secara resmi. Terima kasih banyak. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala UPT SMK Negeri 2 Makassar, kemudian ibu-ibu guru praktik ya, pendamping individu yang kedua, kemudian Bapak dan Ibu guru yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Ada juga rekan saya guru CPP angkatan 10 dari sebelah. Alhamdulillah menyempatkan diri untuk hadir di sini. Dan kalau sudah seperti itu, saya mengapresiasi bahwasanya ibu ini sungguh luar biasa. Ya. Betul ya. Lahirnya juga dengan proses. Saya yakin. Baik, pada kesempatan ini saya sebagai calon guru penggerak nanti bersama Pak Aan Kurniawan ingin menyampaikan kegiatan pendampingan individu yang kedua tentang visi dan prakarsa perubahan ya. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga di sini, ini saya perkenalkan Ibu Tita ya, Permayanti SPGR sebagai pengajar praktek yang mendampingi saya selama nanti pendidikan calon guru penggerak angkatan yang ke-10 bersama juga dengan Bu An Agustia, karena saya dan Bu Agustia satu kelas. Ya, satu kelas. Baik, pada kesempatan ini ya saya menyampaikan pengantar terlebih dahulu bahwasanya di dalam sesi ini calon guru penggerak didampingi oleh pengajar praktek. Tadi sudah dibuka oleh pengajar praktek dan Bapak Kepala Sekolah, diskusi tentang penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, peserta diskusi di sini terdiri dari Kepala Sekolah dan juga tenaga pendidik di SMK Negeri 2 Makassar. Kemudian susunan acara, pengantar, tujuan diskusi, kemudian berikutnya itu ada merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Selanjutnya mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Berikutnya mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan selanjutnya nanti penutup. Baik Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu di sini diundang untuk diskusi, dan diskusi ini mempunyai tujuan ya pada pendampingan individu yang kedua ini, yaitu mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi saya ulangi, mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Warga sekolah di sini ya termasuk dari mulai kepala sekolah, teman-teman guru, kemudian tenaga staf TU, kemudian juga satpam dan lain-lain. Semuanya itu merupakan warga sekolah. Berikutnya, seperti kita ketahui ada visi SMK Negeri 2 Makassar, yaitu menjadi lembaga pendidikan yang profesional dan berwawasan lingkungan, serta menghasilkan lulusan yang kompeten, mandiri, siap kerja, dan kompetitif berdasarkan iman dan takwa. Oke, selanjutnya, ini
mengenai visi Prakasa Perubahan yang saya ini canangkan, yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter dan menguasai IPTEK, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila sendiri itu ada beberapa elemen yang nanti kita hubungkan dengan visi dari sekolah. Di sini ada imam dan takwa. Kemudian di sini ada profil pelajar Pancasila. Yang mana profil pelajar Pancasila itu salah satu diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, dimensinya seperti itu. Salah satu dimensi dari 6 yang ada. Kemudian ada pertanyaan pemantik yang nanti bisa kita kita gali, ya. Yang pertama itu, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Jadi visi sekolah kita selama ini apakah sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Kemudian pertanyaan pemantik berikutnya, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Nah, makanya nanti kita diskusikan apakah dari diskusi kita ini untuk kedepannya ya, apakah perlu ditambahkan visi sekolah atau memang diperkuat. Karena tadi sudah disampaikan kalau merubah itu perlu banyak orang untuk mendiskusikannya. Berikutnya, ini untuk mewujudkan tadi cita-cita atau visi dari sekolah, perlu Bapak dan Ibu tentunya diawali dengan bermimpi terlebih dahulu. Bermimpi kira-kira apa yang nanti akan diwujudkan di visi sekolah. Nah, ada 6 kalimat rumpang ini yang nantinya Bapak dan Ibu silahkan isi. Mungkin tiap-tiap guru ya itu akan berbeda-beda visinya ataupun mimpinya, yang mana nanti dari mimpi-mimpi itu bisa kita simpulkan dan nanti apakah bisa untuk memperkuat visi sekolah yang sudah ada. Ada 6, nanti mungkin Bapak dan Ibu kami fasilitasi untuk menulis di sticky note dan nanti bisa ditulis per kertas ya, 1 kalimat ini 1 kertas, dan nanti kami berikan warna yang berbeda. Ya, mungkin tambahan dari teman saya Pak Aan yang akan menyampaikan visinya juga, karena kita masing-masing mempunyai visi dan prakasa perubahan yang berbeda. Silakan. Jadi mungkin saya boleh kasih pengantar buat siapa tahu audiensnya buku. Jadi teman 2 CGP ini dapat tugas Pak sebagai kepala sekolah. Mereka akan dapat tugas untuk punya mimpi, lihat ke kelasnya, mereka berada di dalam kelasnya, lihat murid-muridnya, apa sih yang mereka harap dari murid-muridnya? Cuma pintarkah, tahu materi yang bisa dikasih, bisa mengerjakan tugasnya, dapat nilai 100 atau apa? Tadi visi sekolah saya baca something masuk dunia kerja, siap dunia kerja. Nah, siap dunia kerja ini butuh banyak hal yang harus dia kuasai, skill kemampuan skillsnya sendiri, kemudian skill dari apalagi namanya kompetensi yang dia mau tuju. Nah, teman-teman akan bermimpi, coba bermimpi untuk mewujudkan, siapa tahu ternyata itu selaras dengan visi sekolah SMK
Negeri 2, dan akan ada program-program dari sekolah yang untuk mencapai visi, sehingga visi mereka pun juga bisa ikut tercapai. Nah, teman-teman mau mengajak teman-teman yang ada di sini untuk coba bermimpi juga. Lihat ke muridnya, kalau susah untuk membayangkan, boleh membayangkan lagi di dalam kelas, muka-muka wajah-wajah murid-muridnya, kira-kira mau seperti apa sih murid-muridnya. Nah, ini mau nanti coba disimulasikan ke teman-teman seperti apa. Nanti kita plenokan bersama. Baik, Pak. Pak, boleh Pak? Pak. Terima kasih Bu. Jadi izin di sini saya juga diminta untuk menyampaikan visi dari pengalaman saya juga selama dari modul 1.1 sampai 1.4 ya. Nah, kemudian saya izin memperkenalkan jadi fasilitator saya Pak Ahmad Hidayat, kemudian pengajar praktik saya Ibu Anggreni Latif, dan saya sendiri sebagai CGK Angkatan 10. Nah, kemudian ini visi SMK Negeri 2 Makassar yang ada di bagian depan sekolah. Kemudian untuk visi prakarsa perubahan di sini saya tidak merubah, tapi saya punya ide atau mimpi itu menambah. Jadi saya menambah komitmen pada keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Adapun alasannya karena saya rasa ini mencerminkan kesadaran sekolah dan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ini untuk memperkuat juga pembentukan siswa yang tidak hanya unggul secara akademis, tapi secara profesional dan peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Saya rasa itu. Kemudian untuk kalimat penumpang yang pertama itu kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Oke, saya bagus bisa. Boleh. Yuk. Siapa yang membagikan skripnya? Siapa yang membacakan kalimat penumpang itu dilengkapi? Oh iya. Terima kasih Pak kesediaannya. Nanti insya Allah Pak, teman-teman PDP akan memberikan berita acara dengan hasilnya. Nanti dia akan dikirimkan ke Bapak. Baik Pak. Terima kasih. Belum apa-apa. Oh iya. Baik Bapak dan Ibu, melanjutkan dari Pak Aan. Tadi sudah dibagikan kertas ini warna pink ya semua. Kami minta Bapak dan Ibu menuliskan kalimat rumpang yang ada di layar. Jadi kalimatnya itu kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Nah ini imajinasi dari Bapak dan Ibu. Silahkan ditulis, mau panjang mau pendek ya. Itu mimpi dari Bapak dan Ibu. Silakan. Terus nanti kalau sudah bisa ditempel di depan. Tidak dapat tadi. Dari Pak Akid ya. Dari PP namanya. Apa Pak? Aku. Kelas 10. Kelas 10. Cara mau pindah ke sini. Sama bagi apa? Sama 5 bagi apa?
Biar saya kuasa Sudah menempel. semua konsumsi berarti paksa jangan kakak jurusan. Ya, permisi Bapak Ibu. Jadi yang pertama sudah selesai terkait kita memimpikan murid yang titik-titik. Kemudian yang kedua kita percaya bahwa murid adalah Masih ada. Terus kalau begitu. Nanti saya bagi-bagi. Kesini ya nak pulang nih. Angkatan 11. Jadi saya polisi saya angkatan 45. Kalimat kedua. Tidak percaya bahwa murid bikin saya paksa. Yang tadi apa? Baik. Yang tadi pasti sampai berlomba nih. Nanti dengan ditunjuk sama dia. Iya, jadi pindah. Sama dasar dapat itu sih. Karena masih ada urusan kalau selesai nanti. Ya. Masih di kelompok ya kan? Sudah selesai Bu? Bisa Yang saya tadi panggil? ini, catat ini Om. Olahraga nih. Siap. Saya bisa dibuka ini kan? Oke. Ada lagi? ya Bu, silakan. Besok. Cukup ya? Sambil mengisi sticky note-nya mungkin konsumsinya bisa dinikmati. Ada puasa ini Pak. tambah lagi tuh Bu.
Silakan loh. Kan ada slogannya Makassar 2 kali tambah. Baik Bapak dan Ibu, kita ke pertanyaan kalimat penumpang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Itu silahkan Ibu isi. Semua ini siswa curiga gak dapat bocoran kerja sama tuh Ya bagus sih kalau berdua ini. Sendiri. Kita temannya bagus tuh ya. Nanti Pak. Bisa saya datang ya. Saya juga dari sendiri di belakang. Iya. Yang kelas beda aja. Tapi kan kita semua grafiknya naik. Pengalaman kayaknya tapi kita mulai soal berikutnya injas kita mantan Oh ya, Bapak Ibu, jadi kalimat selanjutnya itu murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya, silakan diisi kemudian. lembar jawaban bagus Dikurangin aja. Ada kan? Jadi baru mau pukul kan ini. kewalahan tahu gurunya muridnya luar biasa. kalau begini semua murid tak yang di Indonesia Pertanyaan berapa nih? di bagian bawah ini yang terlalu diboros sama tambahnya dan anak itu bagian bawahnya juga banyak buat tak Pak sudah siap. Ada yang mencair. ada di OPP dan nanti tambahin Saya tahu kita nih. Apa ini tidak kerja gila? Apa kita gila? Bagus. ini banyak sih Lebih sih. Cuma berapa ya? tapi bagus sudah di sini bagi Tommy Iya, lupa. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa
daripada dari bilang sayang dari pakai. Ya. Ada lagi, sudah, boleh semua. Tenang. Udah diferensial putih, biru, hijau. Yang dari KS. Iya. Berapa? Sudah semua nih? Ya, jadi kalimat terumpang selanjutnya itu kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk Masih ada dua. Ahli saya sekarang. Besok jam berapa nih? Sama. Eka. Besok jadwalku nih. Itu nih. Ada dua. Sudah. Di depan juga. Kuning. Selesai, Bu? Iya. Nah, dan kalimat terumpang yang terakhir itu saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa Kenapa nggak di sini Pak? Iya. Jangan. Namanya itu. Asal deket-deket di situ. Kalau jauh itu, foto Bu, dekat-dekat. Tetap jelas ke bawah itu bagus. Nanti ada apaan? Tidak. Satu lagi Mas Agus. Apa ada lagi Pak? Warna hijau lagi Pak, Pak Agus. Warna hijau. Oke, sesuai permintaan. Ini orang tuh dia tuh banyak mainnya dia tuh itu selalu minta warna. Mau nambah lagi? Bagi-bagi sih kalau dulu berpamor. Harusnya dia bagi. Itu soalnya kan? Iya. Oh, saya di luar saya paham.
Ini biar foto. Kita eksplorasi di dan saya berpikir langsung semuanya ada bisa open care di Ibu Astria dan Buburnya ini yang open care. Kembali kita pergi. Dapat yang SP1. Ini Saya butuh rekaman sefoto. baik Bapak dan Ibu, tadi Bapak dan Ibu sudah menuliskan 6 kalimat rumpang ya, dan sekarang coba kita gali satu persatu dan kira-kira mimpinya Bapak dan Ibu seperti apa ya. Baik, yang pertama kita memimpikan murid yang titik-titik. Yang pertama, memiliki soft skill dan hard skill ya. Nah, ini soft skill karena ini zamannya teknologi ya, jadi itu sangat penting sekali. Kalau hard skill, utamanya kita di SMK ya wajib harus supaya laku di dunia industri dan dunia usaha. Berikutnya, yang kedua, unggul dalam prestasi, akhlak dan budi pekerti sesuai dengan skill yang dimiliki. Ya. Kemudian berikutnya, berkarakter dan disiplin. Nah, berkarakter dan disiplin. Nah, ini mungkin juga sesuai karakter ini, profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kita memimpikan murid-murid yang cerdas, terampil dan berakhlak. Nah, kalau sudah berakhlak ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila juga ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, yang berbudi pekerti, yang luhur, berpikir kritis, semangat dalam belajar, senang dengan tantangan dan perubahan, selalu berinovasi. Wah, ini sudah bagus ini. Murid saja sudah disuruh untuk berinovasi. Ya. Tidak hanya gurunya ya. Bagus sekali. Terus selanjutnya, kita memimpikan murid-murid yang berkarakter positif dan kompeten. Nah, ini kalau anak SMK ya wajib kompeten sesuai dengan jurusannya ya, atau kompetensi keahliannya. Selanjutnya, saya memimpikan murid-murid yang dapat apa ini? Menikmati proses belajar dengan hati senang dan disiplin. Nah, barangkali mungkin selama ini tertekan terus ini. Ya baik, tapi sudah jelas nanti harus selaras dengan visi dari sekolah. Selanjutnya, siswa yang sadar akan pentingnya pendidikan dan sadar akan kebersihan serta memiliki kompetensi sesuai dengan jurusannya. Nah, ini sama seperti yang tadi, kompeten sesuai dengan jurusannya atau kompetensi keahliannya. Kalau misalkan yang listrik ya kompetensinya tentunya akan berbeda dengan kompetensi yang ada di jurusan LAS atau
atau mesin. Selanjutnya, saya beralih dulu yang lain, agak susah nih saya membacanya. Berkarakter dan berakhlak mulia serta memiliki kecerdasan emosional yang baik. Nah, ini kalau berakhlak mulia tadi juga sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya, kita memimpikan murid-murid yang berkarakter baik, beriman dan bertakwa. Nah, mirip ini, beriman dan bertakwa. Jadi ini ya, Bapak dan Ibu tadi sudah tuliskan bahwasanya Bapak dan Ibu itu memimpikan murid-murid yang seperti apa. Dan dari sini tadi sudah kita lihat ternyata bervariasi. Ya, jadi memang kalau kita bermimpi itu tidak selalu harus sama. Bahkan yang bagus itu yang harus bervariasi. Karena dari variasi-variasi itu nanti bisa kita kembangkan mimpi-mimpi yang diimpikan. Selanjutnya mungkin Pak An bisa siap yang kedua. Terima kasih Pak Agus. Jadi kita lanjut ke poin kedua. Kita percaya bahwa murid adalah individu. Nah, jadi yang pertama di sini memiliki kelebihan masing-masing. Oh ya, karena memang setiap siswa itu pribadinya unik. Jarang ada yang sama. Kemudian yang kedua, pribadi yang unik, yang punya potensi. Pribadi yang unik, yang punya potensinya masing-masing. Kemudian yang ketiga, seorang yang mempunyai masa depan yang cerah. Wah, sudah dijelaskan ya, sudah cerah. Padahal kita tidak tahu cerah. Jadi ini cukup ya menandakan mimpinya bahwa kita percaya bahwa murid nanti ke depannya punya impian yang lebih cerah. Jadi selanjutnya amanah untuk dibentuk menjadi baik. Selanjutnya ada pribadi yang memiliki potensi luar biasa. Kemudian ini ada, kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik dan siap menjadi individu yang mandiri dan tangguh. Jadi semua fokus ke potensinya masing-masing. Kemudian ada lagi pribadi yang memiliki prestasi yang luar biasa. Kemudian tidak ada yang bodoh dan semua punya cita-cita. Ya, betul sekali. Kalau saya pikir, saya rasa juga tidak ada siswa yang bodoh, yang ada itu yang hanya kategori malas. Kemudian selanjutnya aset bangsa dengan karakteristik yang unik sehingga harus dijaga dan dikembangkan potensi dan bakatnya. Selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah anak kita sendiri, dan terakhir kita percaya bahwa murid adalah anak yang penuh kreativitas. Ya, jadi kita tarik kesimpulan. Jadi kita percaya di sini, di tempat ini kita ambil kesimpulan bahwa mimpinya bahwa kita percaya bahwa murid adalah karakter yang unik dan setiap murid punya masa depan yang cerah, kurang lebih. Kemudian kita lanjut di poin yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan yang pertama ada kolaborasi dan saling support. Kedua, kejujuran, disiplin, semangat belajar, kebersihan. Selanjutnya kebersihan juga, kemudian disiplin waktu dan tanggung jawab. Yang lain di sekolah kita mengutamakan disiplin berintegritas. Lalu ada disiplin kerjasama, gotong royong. Nah, selanjutnya ada pendidikan berkarakter, mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Nah, selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab sebagai guru, yaitu mengajar. Itu di kepala sekolah ya. Kemudian selanjutnya kepentingan sekolah, dan terakhir kedisiplinan dan kejujuran. Kalau tadi ada dikasih mengajar, berarti tulisan kepala sekolah ya. Baru auranya itu Pak. Jadi selanjutnya di sekolah kita mengutamakan kolaborasi dan lingkungan yang menyenangkan, dan terakhir ada kedisiplinan, kebersihan, kebersamaan antar seluruh warga sekolah. Jadi di sekolah kita ini mengutamakan intinya kolaborasi, gotong royong, saling support, dan memenuhi tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai guru.
Selanjutnya saya kasih ke Pak. Baik, saya melanjutkan diskusi yang berikutnya. Kalimat rumpang yang ke berapa ini? 4 ya? Ya. Ya, jadi yang keempat, kalimat rumpangnya ini adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah, ini kita baca satu persatu. Yang pertama, suasana baik di sekolah mendukung PBM. PBM itu proses belajar mengajar ya. Ya, jadi memang kalau suasananya baik, tidak gaduh, tidak di sampingnya pabrik atau apa ya, bagus sekali. Tenang. Salah satu keberhasilan, salah satu ya, itu suasana yang tenang bisa membuat orang belajar dengan nyaman. Kemudian, yang kedua, pendidikan itu penting. Terus kebersihan itu juga penting. Nah, penting semua. Ya. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu penting, kemudian juga kebersihan itu penting. Nah, ini bisa diindikasikan ini muridnya rajin untuk bersih-bersih. Bawa sapu ke sekolah. Ya. Selanjutnya, pentingnya kebersihan dan juga kedisiplinan waktu. Nah, ini mirip dengan di sini kebersihan. Tapi ada perbedaannya, ini disiplin waktu. Nah, ini mungkin nih harus disiplin waktu karena barangkali sering dihukum barangkali kalau terlambat. 7.15 Pak. Ya? 7.15. Ya, 7.15. Toleransi 30 menit, 7.45. Kalau lewat begitu ya, ya didisiplinkan dulu. Berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu meningkatkan kompetensi sesuai keahliannya. Nah, ini benar-benar mau belajar ini. Ya. Karena ini meningkatkan kompetensinya. Kalau dengan niat belajar, ya, otomatis semangat untuk meningkatkan kompetensinya. Apalagi kita ini di SMK. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar harus diiringi dengan tanggung jawab yang tinggi. Nah, ini tanggung jawab yang tinggi. Contohnya kalau dikasih tugas ya dikerjakan, baru nanti dikumpulkan. Nah, itu tanggung jawab. Tidak nanti ya mungkin ada beberapa kasus itu siswa yang dikasih tugas ya tidak dikerjakan, ya tidak dikumpulkan, otomatis itu. Selanjutnya, nah ini belajar sebagai tugas utama. Ya, kalau sebagai siswa memang tugas utamanya adalah belajar. Nah, di sampingnya nanti itu meningkatkan keahlian atau kompetensi yang lain. Selanjutnya, apa ini? Apa itu? Nah, saya lewat dulu. Susah dibaca. Di durasi apa? Durasi belajarnya dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki keterampilan yang siap hidup secara mandiri. Ya, baik. Jadi durasi belajarnya, saya kurang tahu nih durasi belajarnya apakah ditambah atau dikurangi karena ditambahin ya Pak ya. Jadi pulangnya tambah sore nanti ya. Ya, baik. Selanjutnya, ini pulang sebelum jam berapa nih? 15:10. Mewakili siswa ini. Mewakili siswa. Ya, ada aspirasi dari siswa dan dituangkan oleh gurunya ini di sini ya. Ini pulang jam berapa? Sebenarnya jam 15:00. Tapi ada beberapa jadwal itu yang mungkin nggak bisa didengarkan sampai jam 15:55. Karena memang struktur kurikulumnya begitu. Karena saya pernah mengalami begitu. Jadi ya kalau saya dulu pernah alami tetangga kelasnya itu jam 15:45 sudah keluar, nah, saya belum. Nanti 15:55 atau jam 4
kurang 5 menit baru mau keluar. Itu sudah, kalau melihat teman-temannya itu sudah pakai tas kesana kemari, ya, sudah gelisah ini. Sudah tidak konsen lagi untuk belajar. Maka dari itu dulu ada yang menyarankan begini saja Pak, kalau sudah begitu itu ya dipercepat saja gitu, tapi juga tidak langsung keluar ya, aspirasi. Selanjutnya, belajar sebagai tugas utama. Tadi sudah bisa. Oh ya, sama. Tulisannya mirip. Ya, terus cita-cita itu bentuk usaha. Menjaga kebersihan itu bagian dari proses belajar untuk masuk dunia kerja. Jadi ini mungkin bisa dikatakan selain kompetensi ada hal yang lain yang mungkin bisa menjadi pertimbangan nanti untuk masuk dunia kerja. Terus yang terakhir, harus disiplin, ikut tata tertib sekolah dan pembelajaran. Nah ini selaras dengan tata tertib. Jadi harus disiplin, ikuti tata tertib. Ya kalau tidak ikut, berarti ya nanti melanggar. Ya betul, ditertibkan. Seperti itu diskusi dengan Bu Risma ini. Baik, selanjutnya masalah saya bacakan. Kalimat rumpang yang kelima. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Sini Pak. Baca dari sini ya. Ya, sebaiknya. Boleh, tak apa-apa. Ini ada kamera terus. Kenang-kenangan nanti. Ya, saya lanjut. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk yang pertama saling mensupport dan berkolaborasi. Nah, ini salah satu poin-poin guru penggerak ini adalah berkolaborasi sesama warga sekolah, tidak hanya dengan rekan guru saja, tapi juga dengan kepala sekolah, dengan tenaga kependidikan, staf TU, atau juga mungkin dengan satpam, ya, karena keamanan itu penting juga untuk pembelajaran siswa di sekolah. Selanjutnya, bisa membuat perubahan. Wah, ini visinya ke depan ini, kalau bisa membuat perubahan. Ya tentunya saya harapkan nanti perubahannya yang ke arah lebih baik, lebih maju. Ya. Berikutnya, mencerdaskan anak bangsa. Nah, ini sudah wajib itu bagi kita sebagai seorang ini ya, tenaga pendidik untuk mencerdaskan anak bangsa. Ini seperti dalam tujuan nasional ya, tujuan nasional pendidikan. Berikutnya, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk bisa mendidik siswa menjadi siswa yang berbudaya positif dan kompeten. Nah, ini budaya positif seperti yang sudah dilaksanakan ya, budaya positif di sekolah kita ini kan sudah banyak. Salah satunya ya literasi Al-Quran tiap hari di pagi hari dan juga memungut sampah pada saat datang dan pulang sekolah. Nah, itu perlu kita pertahankan. Dan banyak yang sudah mengakui bahwasanya di sekolah itu disampah bersih lingkungannya. Baik, selanjutnya kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk bekerja lebih baik, ya, bekerja lebih baik. Selanjutnya, yakin mencetak alumni yang kompeten. Nah ini tugas Bapak dan Ibu guru nih, mencetak alumni yang kompeten. Tentunya ya sesuai dengan bidang-bidangnya ya. Kalau yang di listrik ya tentunya ahli listrik, yang di jurusan sipil tentunya juga sesuai dengan spesifikasinya. Selanjutnya, ini terbalik. Melakukan perubahan sama seperti tadi ya. Ada yang melakukan perubahan, ini sama. Ini juga terbalik, balik dulu. Untuk bisa membuat murid berprestasi, ini tidak gampang.
gampang nih kalau membuat guru berprestasi. Tentunya ya disesuaikan dengan kompetensinya ya. Kalau yang di jurusan las ya tentunya akan berbeda dengan yang di jurusan arsitek. Berikutnya, untuk bisa mendidik siswa menjadi siswa yang berkarakter dan kompeten di bidangnya. Nah, ini mirip-mirip juga kompeten yang ada di bidangnya. Nah, ini saya berpikir bahwasanya karena kita di SMK ya, jadi memang kompetensi keahlian itu bagi kita sangat penting untuk memberikan ilmunya yang kompeten kepada siswa. Ya, dengan begitu ya diberikan ilmu yang kompeten, tentunya insya Allah siswa-siswanya juga mendapatkan keahlian ya, atau keahlian sesuai bidangnya. Jadi artinya bisa dikatakan kompetensi. Baik, selanjutnya Pak An bisa membantu. Terima kasih, bagus. Jadi kalimat terumpang yang terakhir itu, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa yang pertama kolaborasi itu penting ya. Ya betul sekali. Kemudian kalimat kedua, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kolaborasi sangat diperlukan dalam merealisasikan mimpi, mewujudkan visi misi sekolah. Selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa tugas utama mendidik dan mencerdaskan murid. Ya ini saya pikir tentu saja. Selanjutnya akan tugas dan tanggung jawab sebagai guru, kemudian semua memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Ini dua-duanya membahas tanggung jawab. Kemudian ada menjadi pendidik itu harus memahami karakter peserta didik, ya seperti fokus pada murid. Selanjutnya pentingnya kolaborasi, tidak unggul sendiri. Lalu menjadi guru itu panggilan jiwa. Ya saya pikir ini tentu saja ya, tidak semua bisa jadi guru. Jadi itu betul sekali panggilan jiwa. Selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa harus saling menghargai dan menghormati dan berkolaborasi. Selanjutnya, untuk mewujudkan merdeka belajar, guru harus bergerak dan menggerakkan komunitas belajar yang dijiwai oleh nilai-nilai mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Saya pikir itu tentu saja ya, ini sesuai dengan slogan dari guru penggerak, bergerak dan menggerakkan. Dan terakhir, saling bekerja sama adalah hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan tujuan. Nah, jadi kita bisa menarik kesimpulan. Jadi saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa penting untuk berkolaborasi secara bersama-sama untuk mewujudkan visi sekolah. Saya pikir itu yang bisa disampaikan terkait kalimat terumpang. Selanjutnya gimana? Sudah selesai dengan visi sekolahnya. Kalau dulu, apakah apa yang perlu ditambahkan? Nah, ini diterima ke kepala sekolah. Ya, laporkan. Hasil cerita acara diskusi kali ini. Nah, ini jadi lembaga pendidikan pelatihan yang menghasilkan amatan profesional, kompetitif, beriman dan bertakwa, unggul di era global. Tadi ada kolaborasi, udah masukkah di dalamnya? Kalau belum, nah dimasukkan dalam rumusan. Tapi kalau misalnya ternyata masuk dalam amatan profesional, kolaborasi itu secara profesional itu maksudnya berarti dia udah mau ikut aktif dalam setiap sesuatu, nah itu boleh, berarti nggak perlu ditambahkan. Tapi kalau misalnya menurut teman-teman CGP atau audiens sebenarnya bilang apa mimpi dari yang sudah dituliskan dalam kalimat terumpang ini tidak sesuai, masih belum selaras dengan visi sekolah, perlu diajukan ke kepala sekolah
untuk tambahan supaya mimpinya bisa nanti masuk dalam program sekolah. Ya, silakan Bu Mita. Sedikit mungkin Baik, terima kasih. Saya ingin sedikit meralat Pak itu yang ditampilkan. Yang terbaru bukan itu. Ada yang terbaru. Ya. Halo, ayo. Yang terbaru itu ada yang saya kirim Pak. Nah, menjalin lembaga. Sorry. Jadi Ini juga mata. Salahkan saya di mata. Menjadi lembaga pendidikan yang profesional dan berwawasan lingkungan serta menghasilkan lulusan yang kompeten, mandiri, siap kerja dan kompetitif berlandaskan iman dan takwa. Itu visinya. Ada juga saya kirim itu Pak Agus. Ada juga misinya. Misinya itu yang pertama, kalau misi kan derivasi dari visi ya, turunannya menyiapkan lulusan yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menyiapkan lulusan yang cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi milenial. Ketiga, menyiapkan lulusan yang kreatif dan inovatif sesuai bidang keahliannya. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan IDUKA dalam menyiapkan lulusan yang siap kerja dan kompetitif. Yang kelima, mewujudkan lingkungan sekolah yang ramah anak, bersih dan asri. Itu visi misi yang terakhir tahun pelajaran yang 2023-2024 yang disepakati di Rakber. Wah, seperti ini itu. berarti udah mencerminkan apa yang sudah dimimpikan, karena ada lingkungan pun juga tercantum di dalam visi dan misinya. Terus kemudian ada juga tentang kolaborasi di soalnya nanti sudah sedikit saya tambahkan Pak. Silakan Bu Rahma. Ya ini cukup aktif aja, ini kita diskusi. Terima kasih. Jadi nanti saran, jadi PR-nya nanti itu ketika menginformasikan ke kepala sekolah, ya tolong disosialisasikan visi misi sekolah lagi nanti untuk tahun ajaran baru. Jadi semua warga sekolah itu tahu. Ini karena masih Ya kan? yang lama ya. Ini pengalaman kami kemarin kayak saya tahun lalu itu kan memang nggak tahu. Jadi bahasanya Bu Miftah, maaf nggak boleh ada kata-kata kan ini apa silent dalam artian ini hanya kami yang bekerja nggak boleh. Visi misi sekolah itu semua warga sekolah harus tahu. Ya, jadi itulah harusnya kita ketika kita nanti raker. Ini mungkin sekedar masukan dari untuk teman-teman CGP bahwa nanti informasikan kepala sekolah harus ada ya koordinasi, harus ada sosialisasi kembali terkait dengan visi misi yang baru. Jangan sampai kayak tadi itu kan kalau disampaikan Ibu Miftah, ya kan? Enggak miskomunikasi, ya kan? Di depan sekolah ya. Ini Sepertinya terluput untuk diganti. Ya, ini saya pribadi tahun lalu itu kemarin itu waktu PI 2, saya kan nggak tahu visi misi udah diganti, tapi saya dikasih tahu sama Ibu Rohmat visi misi baru. Kemudian evaluasinya yang perlu diperjelas juga ya, sejauh mana, karena kan tidak semua yang kita harapkan dan tidak semua yang kita lakukan itu bisa sempurna atau sampai 100%. Tinggal bagaimana melihat presentasinya. Ketika ada hal-hal yang menjadi penghambat atau hal-hal yang menjadi masalah, ini yang perlu dipikirkan bersama, kolaborasi lagi, dicarikan apa yang harus kita lakukan sehingga masalah-masalah itu bisa terselesaikan. Sudah 3 CGPI kan, sudah 3 GP. 5. Iya. Berapa jumlah guru di SMK? Guru 100 lebih, 100 lebih dengan berbagai macam jurusan.
berbagai macam karakter dan lain-lain. Tetapi ya harus bersabar karena prinsip saya tidak ada proses yang mengkhianati nanti hasilnya. Seperti itu. Intinya mau bergerak, makanya tadi tergali-gali mimpinya terlalu banyak bermimpi. Intinya bergerak dulu. Mau kita bergerak, bermimpi, realisasikan, eksekusi ya, nikmati hasil. Intinya kalau saya sebagai pendidik, jangan terlalu mengharapkan sesuatu hal dari manusia, tapi ada Tuhan yang menghargai kita ya secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masukannya. Nah, berarti teman-teman sudah ada. Tahun lalu itu karena kami belum tampil itu hari, jadi ada koordinasi dengan Bu Nita, makanya sempat ganti nih sebelum kami PI. Nah, sekarang itulah saya pikir tidak mungkin salah karena kan teman-teman ternyata memang harus sosialisasi. Iya, jadi ini PR untuk teman-teman CBP dan yang disampaikan oleh Ibu Rita bahwa selain ini yang kalimat lupa ini mungkin ada tambahan terkait dengan visi misi sosialisasi untuk ke depan, terutama di rakor dan mereka. Oke, itu saja terima kasih. Ya Bu, benar sekali. Jadi kembali lagi saya bertanya, ini diskusi ya, jadi kita boleh bersuara, teman-teman boleh bersuara, memberitahu kepada kami seperti apa. Teman-teman CKP pun juga nanti akan membuat berita acara yang kemudian akan diserahkan kepada kepala sekolah. Apa sih hasil dari diskusi kita? Salah satunya mungkin seperti ini, ya visinya perlu disosialisasikan karena ternyata masih ada beberapa warga sekolah atau khususnya pendidik bahan yang belum tahu ada perubahan dari visi sekolah dari sekolah SMK 2 ini. Ya, jadi mungkin nanti akan masuk dalam berita acara kok. Iya, tambahan kok. Iya. Nanti hasil kesimpulan dari diskusi ini. Oke. Nanti ada garis merahnya. Ya. Kalau sudah tahu visinya ini, kemudian dari apa yang kita sampaikan di kalimat tumpang itu, lanjutan dari kalimat tumpang itu bisa ditarik garis merahnya bahwa oh ini sudah masuk ke lingkungannya, ini sudah masuk ke teknologinya, ini juga sudah masuk ke kompeten dan berkaitan dengan SMK-nya. Kali ini SMK, jadi makanya ada siap kerja dan kompetennya juga. Sebenarnya yang tahun sebelumnya itu ada internasionalnya, hanya saja karena di pusat mencoba mengkonfirmasi CV untuk ke internasional itu siapa. Nah ini juga kendala bagi kita di SMK. Persoalan CV ini entah karena alumninya itu terlalu sibuk sehingga kesempatan untuk mengisi CV itu sangat luar biasa, tidak bisa. Pengalaman makanya internasionalnya dihilangkan. Khawatirnya ketika dikonfirmasi oleh pusat ini sekedar ada aja gitu kan, tidak boleh dicantumkan, sekedar dicantumkan, tapi memang harus ada bukti. Nanti biasanya katanya pihak pusat itu memverifikasi internasionalnya itu di mana. Misalnya dia berada di Aussie, siapa di Aussie itu? Minimal mungkin industrinya atau instansi apa gitu. Makanya Nah, 2025 kan kita akreditasi, nanti itu akan di cross check semua. Nah ini juga kami berharap sebenarnya sih dari visi ini kenapa teman-teman diminta bermimpi atau bercita-cita atau berharap seperti apa sih lulusan atau murid-muridnya bapak ibu ini. Nah nanti akan dituangkan di dalam program sekolah. Kenapa akhirnya harus diselaraskan dengan visi sekolah? Karena supaya yakin program dari bapak kepala sekolah pasti mengikut dari visi sekolah SMK 2. Ya, kalau program-programnya dijalankan, otomatis mimpi-mimpi teman-teman juga akan ikut di dalamnya. Karena programnya, misalnya tentang lingkungan, pasti akan ada program tentang agriyata, program tentang kita lingkungan, program tentang kayak gitu. Jadi akan berimbas dengan
program-program itu sendiri. Jadi kenapa harus melaraskan? Berarti kalau dari sisi yang sekarang udah kena ya semuanya, atau ada lagi kah yang tidak kena, Pak? Bapak Aan atau Pak Agus? Baik, sedikit saya menambahkan. Ya. Terima kasih Bu Miftah Ibu Rohmah sudah memberikan masukan kepada kami. Ya, betul. Jadi ini yang tampil di depan memang saya ambil yang tampil di layar saya ambil di depan yang terbaru ya. Jadi menjadi lembaga pendidikan yang profesional dan berwawasan lingkungan serta menghasilkan lulusan yang kompeten, mandiri, siap kerja dan kompetitif berdasarkan iman dan takwa. Kalau berlandaskan itu Mas. Ya, berlandaskan ya. Ya, baik. Berlandaskan ya. Waktu rakyat kan dibahas satu perkara. Ya. Cuma itu mungkin sekali lagi terluput di sel karena biasanya sebenarnya setiap masuk siswa baru itu ada memang ditandatangani begitu dengan tidak semua gurunya ikut ya. Semua tapi ikut. ada juga yang tidak ikut. Kalau rakor di sekolah itu kan, kalau rakor biasa kadang di tempat-tempat Ya, betul. Ini mungkin saya ketik saya berlandaskan. Setelah saya cek berlandaskan. Ya baik, jadi kalau dari diskusi yang kalimat Rupang tadi ya bisa disimpulkan bahwasanya yang menjadi mimpi ataupun impian dari Bapak Ibu memang sudah selaras dengan visi dari SMK Negeri 2 Makassar. Buktinya adalah ya tadi ada yang mengatakan harus kompeten, siswa harus kompeten sesuai dengan keahliannya. Kemudian juga tadi ada iman dan takwa ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi sekali lagi disimpulkan bahwasanya apa yang menjadi impian dari Bapak dan Ibu sudah selaras dengan visi dari SMK Negeri 2 Makassar. Pak An menambahkan? Cukup. Oh ya, Pak Ansar, silakan Pak Ansar. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya hormati para pengajar praktik yang sempat hadir di tempat ini serta teman CDP yang insyaallah akan bilang C. Ya, ya. Akan bilang C-nya. Ya, akan bilang C-nya. Ya. Jadi menarik memang ini terkait dengan mimpi, ya, dari mimpi. Ya, terkait dengan pembahasan visi misi sekolah. Cuman yang perlu kita perlu maknai bersama bahwa di dalam menggali mimpi perlu melihat realita. Ya, perlu melihat realita ya, terkait dengan bagaimana kondisi-kondisi yang terjadi. Ya, yang sampai ada orang mengatakan ya, bermimpi terlalu tinggi tanpa melihat skill, kemampuan dan lingkungan. Ya. Sebenarnya kita tidak dilarang bermimpi, ya. dan dilarang bermimpi, cuma jangan sampai terlarut dalam mimpi, ya, tanpa ada proses. Ya. Iya, karena terlarut dalam mimpi tidur terus, sementara kita bermimpi untuk melakukan proses yang memotivasi. Ya. Jadi ini yang perlu dimaknai secara bersama-sama karena terkait dengan visi misi yang telah dipaparkan tadi ya di sekolah kita, ini yang perlu kita lihat yang mana sudah terrealisasi dan mana yang belum terrealisasi. Ya, makanya perlu ada asesmen diagnostik terkait dengan proses atau pengaplikasian
ataukah misalnya bagaimana melihat terkait dengan visi misi tersebut, ataukah bisa melakukan mini riset, ya, sehingga bisa ada skalanya, karena sebenarnya terkait dengan visi misi kan itu semuanya tujuan bersama di dalam suatu pendidikan. Bagaimana bisa mewujudkan itu sehingga bisa tercapai. Ya, inilah kita bersama-sama, bahasanya tadi kolaborasi, ya, sehingga bisa mewujudkan itu. Terkait dengan pengembangannya, apakah kita kembangkan atau seperti apa? Kan sebenarnya di dalam visi misi itu ketika dijabarkan itu sudah mencakup semua kalau menurut saya. Ya, cuman yang biasanya terkait dengan pemaknaannya, dan biasa orang lihat dari segi kata-kata, padahal kata-kata ini sudah mewakili dari apa yang sebenarnya mau direalisasikan. Seperti itu, makanya perlu dipahami secara baik, dimaknai secara baik terkait dengan visi misi tersebut. Ya, kalau saya penekanannya di sini, bagaimana kita bisa mewujudkan, ya, visi misi tersebut sehingga bisa terrealisasi dengan baik. Ya, karena kalau dari beberapa komponen atau itemnya itu bisa terrealisasi dengan baik, saya yakin luar biasa di SMK Negeri Makassar. Seperti itu. Iya, jadi kami kenapa menghadirkan sebenarnya kepala sekolah, tapi ternyata beliau lagi berhalangan karena mau Zoom ya tadi. Jadi sebenarnya fungsinya adalah ketika teman-teman punya mimpi yang sekali lagi yang berhadapan atau yang berinteraksi dengan murid adalah para guru yang ada di sini, sehingga yang akan melihat seperti apa sih kompetensi, kemampuan, daya tangkap, daya serap dan segala macam dari murid itu adalah teman-teman guru. Nah, kami berharap formula itu akan dapat diluluskan oleh majelis. Nanti akan disahkan kepada kepala sekolah, sehingga akan jadi suatu program, nanti dibuatkan program. Jadi mimpinya boleh, tapi memang jangan sampai muluk-muluknya berintelektual dan kayak gitu, kayaknya terlalu muluk-muluk banget ya. Dan boleh yang ada realistisnya, tapi boleh dimimpikan supaya nanti dibuatkan dalam program. Kita berharap sih Bapak Kepala Sekolah masih tetap ikut bergabung, sehingga teman-teman apa yang teman-teman cetuskan ini bisa dibuatkan di dalam program, nanti dibuatkan program seperti apa sih kedepannya SMK Negeri 2 untuk lebih baik. Iya, betul. Nah, nanti mungkin bantuannya buat teman-teman ke CDP terus bisa dibantu berita acaranya. Siapa tahu juga ternyata Pak An atau Pak Agus apa-apa saja sih yang perlu diberitahu sekolah-sekolah, ada stigma baru Pak terkait dari pemahaman siswa di SMK 2, ada perlu ada tambahan yang perlu jadi sorotan di SMK 2 atau apapun itu, sehingga kita nggak duduk gosok di sini ya. Tadi bawa itu kasihan kalau cuma mimpi aja. Nah, ini jangan juga cuma sampai di sini plenonya udah cantik tapi stucknya sampai di sini aja. Tapi bagaimana ini bisa sampai di kepala sekolah dan kemudian bisa terrealisasi di tahun ajaran ini. Ya, betul. Kan tadi saya dengar ada pengantarnya Bagja nih. Bagja. Jadi jangan sampai dari mimpi saja. Ya, harus ada di sini saya lihat ada rencananya, kemudian eksekusinya. Nah, kenapa menghadirkan teman-teman guru juga nanti prakarsa perubahan yang mau Pak Agus mau pakai OKK, itu akan minta teman-teman itu jadi eksekusi. Gak mungkin Pak Agus sendiri di berapa murid. Nah, berapa murid di sekolah. Saya bersyukur Bu, ada dari Pak Agus dengan Pak Aan yang bisa kolaborasi. Nah, berarti sudah dapat kolaborasi untuk sama-sama. Kebetulan saya juga bergerak di angkatan berapa? angkatan kelima. Sudah saya dapat ya? Iya. Apalagi sudah ada mobilnya, ada jam pagi, berapa enggak ada koordinatornya, masing-masing mapel. Ayo, berarti sudah bisa bikin program-programnya, programnya diberikan kepada kepala sekolah terkait apa sih yang perlu diubah dari SMK Negeri 2.
umum. Ya, jadi ayo mobilnya lebih diaktifkan lagi untuk bisa lebih bergerak dan menggerakkan. Kita masuk ke agenda berikutnya, Pak. Terima kasih Pak Ibu. Jadi kita masuk di sisi bagian 2 dari terakhir 3 Pak. Jadi bagian di sini CGT akan menggali pendapat terkait inisiatif atau prakarsa perubahan yang akan dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Adapun bisa dibantu bagus untuk pertanyaan untuk menggali itu kita buat dalam bentuk selebaran, jadi mungkin bisa diisi yang ini yang terakhir. Lanjutkan ya. Kalau untuk sesinya Pak Aan, saya mohon izin karena saya akan melanjutkan wawancara dengan Pak Aan. Tadi luar biasa ya hasil diskusi tentang visi perubahan, visi prakarsa perubahan itu luar biasa. Kalau saya sedikit saran mungkin kalau ingin mengubah suatu visi itu ingat yang kita mau susun adalah program apa yang ada di sekolah kita. Ya, misalnya program kita ada guru penggeraknya, kasih rambu-rambu sedikit di situ ada guru penggeraknya. Ya seperti profil pelajar Pancasila, tapi kayaknya sudah ada ya karena sudah ada berimannya, luar biasa tadi itu ya. Iya, sudah ada semuanya terkoneksi di dalamnya guru penggerak. Kemudian kalau memang sekolah kita terkoneksi dengan sekolah Adiwiata, berarti kita usahakan ada lingkungan bersihnya di dalamnya. Bagaimana berwawasan lingkungan peserta didiknya. Terus yang ketiga mungkin ada program saya ingat tadi ada ramah anak ya. Bagaimana apa yang kita bisa ciptakan dari anak-anak kita untuk menjadi ramah anak. Sekolah kita itu menjadi sekolah yang ramah anak. Kemudian program-program lainnya kemudian kita satukan dalam visi, misi, kemudian ada tujuan dari visi tersebut. Mungkin itu ya teman-teman tadi alot sekali pembicaraannya, diskusinya luar biasa. Teman-teman memberikan saran, usul melalui menuliskan di atas ini sama dengan menegaskan apa yang kita inginkan. Boleh dikumpulkan kemudian diberikan ke kepala sekolah ya sebagai salah satu saran bahwa mungkin kita butuh perubahan. Kita istilahnya kalau memang visinya tidak bisa dilanjutkan berarti kita butuh perubahan ya. Atau tambahan. Iya, sedikit tambahan, tidak mesti semuanya berubah ya. Itu mungkin kita bisa sarankan pada raker berikutnya dengan menyusun berbagai program. Sudah ada kombelnya juga ya, luar biasa. Kombelnya apalagi kalau sudah jalan Pak Ketuanya ya, luar biasa. Tapi di sini gurunya 100 lebih berarti terbagi koordinator lagi ya. Ada 9 koordinator. 9 koordinator luar biasa ya. Tapi
Kepala saya tadi pas kita bilang jumlah guru 100, baginya itu bagaimana? Ya? Makanya saya sebagai ketua harus koordinator ketika membuat aturan jurusan di saya harus ada di situ bersama teman-teman. Sebenarnya dari Kombel itu tujuan kita apa? Ya, tujuan yang ingin kita dapatkan dari membuat Kombel tersebut. Ya, apakah kita menginginkan semua guru kita itu melakukan praktik baik? Ya, akhirnya dari setiap koordinator menyiapkan praktik baiknya apa? Ya, karena tidak semua program itu harus dijalankan. Kamu jalankan ini ya. Tapi kita bagi-bagi ada 9 program. Nah, bagi menjadi 9. Kalau saya juga saya ketua Kombel di sekolah saya. Ya, sudah ada 3 kegiatan. 1 lewat webinar, 2 kali itu secara langsung. Ya, saya mengundang juga dari beberapa sekolah. Kebetulan di buku saya ada 9 sekolah. Ya, jadi untuk menerapkannya itu mungkin kalau dalam orang Bali itu susah ya. Luar biasa kalau bisa memimpin banyak 100 orang lebih. Ya, kalau saya cuma 35 orang. SD. Ya, jadi cuma 35 guru, tapi banyak followersnya ada dari sekolah lain. Ya, jadi luar biasa kalau mampu program itu kita bagi. Ini misalnya bagian lingkungan ya, program apa yang dia membuat itu lagi terbagi. Jadi kalau visi yang kita buat, misinya lagi terbagi, tujuannya lagi terbagi. Ya, jadi kita mengeskakan juga biasanya kalau di dalam adiwiyata seperti itu. Ada dokumen 1 yang sekolah buat ya. Dokumen 1 itu include semuanya di dalamnya. Kita cuma tidak menyusun visi saja. Visi itu gampang sekali disusun Pak ya. Tadi kita maunya seperti ini, itu belum tentu bisa kita lakukan semuanya. Apalagi sekarang guru banyak sekali kerjaannya. Bikin maki PMM, apalagi surki praktik baik, adiwiyata itu guru-guru di sekolah saya, guru tua saya bilang apa? Kerjakan semua Mipo yang muda-muda dia. Ya, mau saya pensiun kalau begini, ya. Jadi bagaimana caranya kita membagi tugas supaya guru yang tua juga bisa mensupport kita yang muda-muda, ya. Tapi kelihatannya masih muda semua ya. Yang hadir. Yang hadir. Kelihatannya muda ya Pak ya. Tapi memang kayaknya dari usia juga muda Pak ya. Muda semuanya, luar biasa. Kita Pak juga ya. Mungkin rata-rata umurnya 40-an ke bawah. Yang jelasnya Mas Agus yang paling tua di sini. Oh, oh paling tua Pak ya. Berarti paling senior. Ya, mungkin Tapi kalau base-nya muda. oh iya. Dominan itu. Seperti umur 29,5 Pak ya. 17. Ya, saya kan baru 20. Berapa nih? Bagus ini bolos di umur, bolos di umur. Tapi mukanya hemat Pak ya. Hemat. Luar biasa. Sebentar yang puji Pak Agus dapat hadiah Pak. Dapat dos ya, dapat dos Pak. Masih ada. Dosnya Pak, isinya Boleh juga. Selagi kan Pak.